Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Puji-puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan paling utama yang harus kita syukuri tentu kenikmatan iman dan Islam. Yang karena itulah kita hari ini masih istiqomah dalam kebaikan dan beramal soleh, dan hingga saat ini pula alhamdulillah kita masih istiqomah untuk hadir dalam majelis ilmu. Setiap pagi kita mengisi ruhani kita dengan nasihat-nasihat indah dari para guru kita, dan mudah-mudahan hikmah selalu akan kita dapatkan, karena hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan kebaikan yang begitu banyak untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Tentu untuk mendapatkan syafaat, kita harus termasuk orang-orang yang di barisan para penegak sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan guru kita Ustaz Adi Al-Jamari, dan insya Allah dengan Bapak Haikal. Setiap Senin Selasa kita kembali mengurai satu tema tentang keluarga ke surgaku, dan tema pagi ini sama-sama kita akan mengingatkan tentang betapa kebahagiaan yang kita rasakan saat ini bersama keluarga, suasana lebaran yang mungkin masih terasa saat ini bersama para keluarga besar. Ada yang mudik ke tempat yang jauh, barangkali bertemu dengan orang tua atau kerabatnya. Itu nikmat indahnya pertemuan itu yang mungkin sekian bulan tidak bertemu, atau bahkan setiap sekian tahun kita tidak berjumpa dengan mereka. Dan di suasana lebaran biasanya memang menjadi sebuah tradisi kita berjumpa, bersilaturahim dengan saudara-saudara kita. Dan ini sebuah kenikmatan yang begitu susah tergambarkan dengan kata-kata, dan sebuah kenikmatan yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka orang-orang yang mendapatkan satu kenikmatan, mendapatkan hisab yang mudah oleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan juga akan berjumpa dengan kerabatnya kelak, dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan saudara-saudaranya di akhirat kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam penuh dengan masrura, dengan sebuah kenikmatan. Dan inilah sebuah tema yang sangat penting untuk kita pahami, bagaimana anggota keluarga kita bisa masuk surga dengan penuh bahagia. Dan insya Allah akan diurai oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jamari Hafizahullah Ta'ala, sebuah tema anggota keluarga masuk surga bersama-sama. Dan sudah banyak Al-Quranul Karim menegaskan dalam berbagai macam ayatnya tentang bahwa kita akan bisa masuk surga bersama keluarga kita. Tentu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah orang-orang yang sama, seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 23, dalam surga Adnan, maka akan masuk orang-orang yang soleh, semuanya adalah dari orang tua kita, dari anak-anak kita, dan saudara-saudara kita. Itulah sebuah kenikmatan yang mudah-mudahan ketika mudik abadi kita di akhirat kelak menjadi sebuah kenikmatan atau kebahagiaan yang abadi juga bersama keluarga kita. Dan juga mungkin para sahabat insya Allah akan berjumpa sama-sama di akhirat kelak dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah saudari juga bersama kita. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan mudah-mudahan senantiasa guru kita dalam keadaan sehat walafiat, dan juga Allah panjangkan usia dalam keberkahan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya.
Dan inilah juga doa yang selalu kita hadirkan untuk para sahabat semuanya yang hadir maupun yang belum sempat hadir dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Baik, Gurunda Sadadi Al-Jambari, insya Allah kita akan bahas sebuah lanjutan tema yang kemarin kita membahas tentang bagaimana memulai sesuatu yang baru dalam pintu keberkahan gitu ya. Dalam sunatullahnya memang kita ingin selalu berbuat baik sesungguhnya ya, karena memang Allah sudah instalkan kebaikan dalam diri kita, dan bagaimana kita permat dalam kebaikan yang bisa berjamaah bersama keluarga kita, juga bersama-sama dengan orang tua kita dan anak-anak yang kita cintai semuanya, dan juga untuk para sahabat semuanya. Baik, Saudari Al-Jambari, tafadhal masykura untuk memulai sebuah kajian tentang ketika anggota keluarga harus bisa masuk surga bersama-sama. Tafadhal masykura. Syukuran jazakumullahu khair. Wa ta'ala Allah fi kulliyatukum Ustaz. Bismillah. Amin, amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentu kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Iringkan juga doa untuk para pembina, para pengurus, para muhibbin, para jamaah semua di Majelis Keluarga Indonesia, baik yang aktif di WA maupun yang tidak, baik yang rajin ikut kajian Zoom ataupun tidak. Mohon doanya juga untuk kemudian Allah senantiasa memberikan tidak hanya hidayahnya, tetapi juga inayahnya, irodahnya, kudrahnya, dan terlebih ma'unahnya, untuk kemudian kita bisa menjalankan keislaman kita sampai istiqomah hingga akhir kita menjemput husnul khatimah dan kelak dikumpulkan bersama keluarga di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Kita perlu mencari jalan ke surga bagi setiap anggota keluarga. Ada yang berfungsi sebagai anak, ada yang berfungsi sebagai orang tua, ada yang setiap kita pasti berfungsi sebagai kakak, ada yang berfungsi sebagai adik, ada yang berfungsi sebagai keponakan, ada yang berfungsi sebagai eyang atau kakek nenek, ada yang berfungsi, tapi setidaknya ada bagian yang setiap kita pasti punya jalan ke surganya. Saya tidak hanya membahas tentang betapa ketaatan kita, beriman dan beramal soleh, tidak syirik, menjauhi perbuatan dosa, dan banyak sekali yang kita bisa lakukan untuk mencari jalan ke surga. Ya, menjaga niat, kemudian harus punya ilmu. Bukan hanya itu, tetapi ada persoalan-persoalan yang kadang-kadang datang kepada kita bukan sebagai sesuatu yang kita harus hadirkan atau kita harus hindari.
Tetapi ini bicara tentang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk kita, halangan rintangan yang kemudian kita harus punya mental pemenang. Jadi winning spirit ini atau memenangkan sesuatu apapun itu menjadi bagian yang seharusnya setiap orang punya semangat itu. Artinya kalau kemudian spiritnya adalah orang-orang yang bisa memenangkan sebuah kondisi di mana tidak nyaman, gitu ya. Kadang-kadang ada bagian yang kita hanya sederhana antara sabar dan syukur, gitu ya. Jadi ketika dapat musibah, kata Rasulullah SAW, berimannya seseorang itu menakjubkan, karena begitu dia diberikan musibah, dia bisa sabar. Sabarnya jadi kebaikan. Tapi begitu diberikan kenikmatan, dia bisa segera mensyukuri. Dan ini juga syukurnya jadi kebaikan. Dan kata Rasulullah SAW tidak akan muncul sabar dan syukur ini kecuali pada orang yang beriman. Nah, ada bagian yang kadang-kadang di keluarga itu ada kondisi-kondisi di mana kita punya persoalan-persoalan yang terkadang begini. Keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan keluarga. Artinya gini, ada berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang orang tua menyampaikan sesuatu atau orang tua punya ideologi sesuatu, orang tua punya rencana sesuatu, tetapi tidak didapati ketaatan anak-anaknya, tidak didapati kepatuhan pada keluarganya. Padahal komunikasinya sangat baik, padahal harmonis, gitu ya, dibesarkan dalam kondisi yang penuh kasih, gitu. Komunikasinya bagus. Gitu. Nah, ini bagian yang kemudian ketika kita berhadapan sama satu situasi yang kadang-kadang tidak selaras dengan apa yang kita harapkan. Ada persoalan nilai yang kadang-kadang kita sendiri harus berjuang untuk itu. Contoh ya, ketika ada seorang istri yang inginnya makan bersama di meja makan, gitu ya. Tetapi ada suami yang asal dia lapar, dia ambil makanan dan dia makan. Nggak peduli anak istrinya sudah makan atau belum. Dalam prinsip dia, ya namanya orang makan tinggal makan. Orang lapar tinggal ngambil makan. Makan selesai. Sudah terpenuhi hajat hidupnya, selesai. So what? Apa yang ribet? Gitu. Tetapi sebagai seorang istri misalnya, ini bisa kebalikannya ya, vice versa. Seorang istri kepengennya dirapihin gitu, ditata rapi, anak-anak yang nyiapin piringnya, ibunya yang ngambil lauknya, bapaknya bawa nasinya, dan jadi betul-betul berkoordinasi dengan sangat baik di keluarga. Dan kadang-kadang gambaran harmonisnya keluarga itu seperti itu, dan itu menjadi bayangan impian banyak orang gitu kan ya. Nah, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu di kita ini kan kadang-kadang ada kepengen, saya sih lapar mah makan aja. Saya sih harus tunggu suami supaya bisa makan bareng sama suami. Saya biasanya nungguin anak supaya bisa dapat bagiannya anak dan seterusnya. Kita perlu ingat bahwa beberapa kisah-kisah yang sangat luar biasa, ada beberapa kisah-kisah hikmah yang mengatakan bahwa dia ada di satu majelis, dia bertanya kepada narasumber, kalau saya puasa maka akan ada banyak orang yang berpuasa, tetapi kalau saya nggak puasa
maka akan banyak orang yang melaksanakan ketaatan. Artinya ketika masuk Ramadan, ada orang yang kemudian ditanya, menanyakan hal ini kepada narasumber. Bolehkah saya tidak puasa agar ada banyak orang yang puasa? Sebab kalau saya yang puasa, maka akan banyak orang yang tidak puasa. Membingungkan kan ya? Maka si narasumber kan kenapa bisa begitu? Begini, saya kalau saya makan apa yang saya pakai buat sahur, maka yang eh, bisa puasa itu nggak ada karena makanan cuma segitu-gitunya. Tapi kalau saya tidak puasa, tidak sahur, maka kemudian akan banyak anak dan istri saya yang eh, puasa karena mereka bisa makan sahur. Artinya ketiadaan makanan yang cukup untuk sahur itu membuat seorang kepala keluarga menjadi harus menentukan skala prioritasnya. Tetapi ada ditemukan beberapa kondisi di mana dia sepertinya egois, sepertinya mementingkan diri sendiri. Artinya pokoknya kalau saya eh, kepanasan misalnya makan di ruang makan itu nggak ada kipas angin, maka saya makan sendiri aja ya. Sementara keluarganya makan di situ. Ada orang-orang yang egois seperti itu. Nah, jalan surga kita yang mana nih kalau yang seperti itu? Maka dalam kondisi ini kita perlu melihat bahwa komunikasi yang efektif, menjaga keterbukaan, menjaga kejujuran, berkomunikasi dengan jelas dan lebih kepada berempati gitu ya. Itu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain itu menjadi kunci juga untuk menghindari kesalahpahaman. Sampai pada titik di mana kita akan memahami, oh kalau si ini memang nggak suka sosialisasi. Tapi ketika dia melakukan sesuatu, kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan ya. Ada orang yang memorinya kuat, ada orang yang memorinya lemah, ada orang yang pelupa, ada orang yang penting dikerjain, mau ngasal pokoknya dikerjain dan sudah. Ada orang yang mengerjakan sangat presisi, sangat konsisten, sangat persisten sehingga dia betul-betul menghadirkan segala sesuatu itu hidupnya menjadi sangat apa namanya perfeksionis. Ya, saya pernah berhadapan sama jamaah yang kalau wudhu itu dibuka keran, dia betul-betul satu-satu dipretelin, bahkan sampai satu anggota wudhu itu bisa lebih dari 3 atau 4 kali dia basuh. Tapi betul-betul dengan penuh perhatian, dengan penuh, oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Saya bayangkan betapa kalau itu diterapkan kepada anak-anaknya, atau kepada istrinya, atau kepada keluarganya, akan terjadi masalah. Karena buat orang yang, kata Rasulullah SAW, kalau ini patokan patokan kegiatan kehidupan kita adalah Rasulullah SAW, beliau alaihissalam menyatakan bahwa kelak di akhir zaman akan ada orang yang berlebihan di dalam berdoa dan berlebihan di dalam mengambil wudhu. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada yang berkenan apa namanya membantu saya mencari hadis tersebut gitu ya, dia berlebihan di dalam apa namanya berlebihan di dalam berdoa dan berlebihan di dalam uh, berwudu. Nah, itu ada hadis itu. Sehingga kalau kita perhatikan, pernah nggak kita lihat bahwa ada orang di sebelah kita buka kerannya tuh gede banget, wow, sampai kemudian kadang-kadang wudhunya saja menyebabkan orang di sekitarnya basah, gitu. Belum lagi kondisi di mana ada orang yang kemudian sangat perhatian, tapi ada juga yang sangat boros. Nah, menghadapi situasi yang tidak ideal seperti ini yang saya kepengen setiap kita punya kemampuan untuk berkompromi dengan ketidaksempurnaan. Saya ingin semua kita punya pemahaman yang cukup untuk kemudian menjadi sustain, menjadi orang yang berkarakter luas. Jadi ketika berhadapan sama orang yang malas, kita bisa encourage. Berhadapan sama orang yang terlalu kencang, kita bisa bantu ngerem, dan seterusnya.
Nah, ini bagian yang kemudian setiap orang pasti punya kronikanya sendiri-sendiri. Dan ketika bicara tentang sesuatu yang Allah SWT hadirkan gitu ya, ini bagian yang kemudian setiap orang punya gaya yang kemudian kalau misalnya saya seringkali eh, membawakan acara ketika saya masih belum jadi narasumber seperti sekarang. Seringkali membawakan acara. Terus tiba-tiba dari pihak eh, panitia atau perusahaan yang meng-hire kami, itu dia kepengen saya ditandem. Saya ditandem sama MC yang lain. Nah, ini kan butuh apa namanya? Butuh latihan, butuh pengenal MC yang lain itu pola eh, seperti apa. Dan kalau kita JR itu kadang-kadang eh, ada bagian yang kita berlatih dengan pola yang kemudian kita dalam konteks saya sampaikan bagian yang ini, kamu sampaikan bagian yang itu, mana bagian yang bareng-bareng dan seterusnya. Contoh sederhana misalnya, ketika saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahnya tandem gitu ya, warahmatullahi wabarakatuhnya bareng. Nah, itu bagian yang kemudian butuh latihan gitu, karena bagaimana menarik nada, intonasi dan seterusnya. Nah, kemudian bagian per bagian yang kita akan buat atau kita sampaikan itu juga menjadi bagian yang setiap kita harus tektokan. Nah, tektokan itu kalau kemudian tanpa latihan, itu betul-betul energi untuk nahan tidak bicara supaya tidak ada suara yang bersamaan dalam waktu eh, yang cuma segitu-gitunya gitu ya. Jadi kadang-kadang si MC yang satunya itu bicara tentang sesuatu, nah sementara kita harus nimpalin juga apa yang dia sampaikan. Meskipun hanya sebentar iya betul atau apalah gitu ya. Itu yang kemudian membuat kita kadang-kadang dengan keluarga itu juga ada bagian yang tadi kita harus selalu sustain, kita harus selalu berusaha untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, tidak semua punya kemampuan itu. Nah, ini yang mesti kita, kalau buat saya, ini kita butuh latihan. Bener nggak, Beh? Babe bergabung tuh. Enggak, Beh? Ustaz lagi lagi mendengar Ustadz nih, Ustadz Masya Dodi. Allah. Anak saya ikut-ikutan ini Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Yang saya ingin hadirkan adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ada orang yang senang keramaian, kayak tadi ya, makan harusnya bareng-bareng sekeluarga gitu. Ada yang makannya sendiri-sendiri karena mungkin kesibukannya, mungkin kebiasaannya dan seterusnya. Ada ada orang yang kalau tinggal serumah dengan mertua atau dengan orang tua itu nggak nyaman ngobrol gitu. Ada orang yang kemudian jadi obstacle-obstacle ini yang harus kita kemudian eh, biasakan dalam konteks ya bentuk template-nya tidak kaku dalam pengertian gini. Kalau misalnya kita membayangkan betapa kita kepengennya ABCD gitu ya, sementara orang yang penting A sampai E jalan semua. Mau CDBA, mau diacak seperti apa, yang penting jalan semua. Nah, ada orang-orang yang punya pola-pola seperti itu gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami betul. Nah, kemampuan untuk menarik dan mengulur itu dari sisi emosi kita, itu yang kemudian harus kita mainkan dalam konteks ya tadi. Jadi kalau bahasa bahasa agak kurang ajarnya gitu, yang waras ngalah gitu. Jadi kalau ada orang yang misalnya gini, dalam kerja aja, bekerja itu kepengennya setiap orang punya kemampuan untuk eh, berkoordinasi dengan sangat detail, mulai dari A sampai Z-nya itu betul-betul luar biasa detail ya. Harusnya ini dulu langkahnya apa segala macam. Tapi dalam satu tim bekerja itu ada orang yang kemudian tidak mau melihat itu sebagai sebuah proses.
Dia maunya oke, terus akhirnya gimana? Terus apa yang mesti kita lakukan dan seterusnya. Seolah-olah lompatan-lompatan yang seperti itu tuh membuat kita menjadi memahami betul bahwa apa yang diinginkan oleh orang lain itu adalah bagian yang sebetulnya bisa kita sinergikan dengan bagian yang kita seringkali sebagai patokan keberhasilan. Jadi artinya tidak ada Superman tapi super team. Nah, ini yang kemudian setiap orang punya kemampuan untuk sustain tadi. Gitu kan, Be? Kurang lebih, Be? Masih di mute, Be? Jadi masih apa? Apa? Jadi baru sebenarnya belum bayar. Belum dibayar. Sama siapa? Oh, Bukan. makanya minta uang papa dulu. Lagi ngomong Ustadz. Lagi ngomong. Dari tadi masih ngobrol sama anak, jadi belum buka sambil dengerin. Anaknya minta ganti uangnya. Bilang, Papa ganti uangnya, dengerin Ustadz Dodi ceramah dulu baru ganti uangnya. Kadang-kadang dan bukan kadang-kadang lah, ketika kita mengalah itu timbul kekuatan, itu emang betul. Ya. Saya sebagai orang yang hidup di dunia marketing terus menerus sampai sekarang mengamati terus gitu, bahwa kemenangan dalam negosiasi, yang tadinya nggak mau ngambil jadi ngambil, yang tadinya nggak mau ngalah jadi mengalah, semua didapat cuma dari kata-kata mengalah. Jadi super team yang Ustadz Dodi sampaikan tadi, katanya gini Ustadz, if you want to get yes, you must give your yes, gitu katanya gitu. Ya. Kalau mau mendapatkan ya dari orang, maka berikanlah ya-mu dulu gitu. Dan untuk mendapatkan, if you want to get yes, ya, you get the small yes. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan kata iya dari orang, maka kamu harus berikan iya kamu dulu gitu. Dan untuk mendapatkan iya yang besar, mulailah dari iya yang kecil gitu. Ketika orang ditanya, ini kejahatan ya, PIN-nya berapa? Ini nggak akan ngasih. Karena belum mendapat ya. Tapi kalau mulai dari yang kecil, ini penipuan. Assalamualaikum, dengan Ustadz Dodi ya. Iya. Nah, satu dapat iya dari Ustadz Dodi. Ya. Ustadz Dodi masih aktif nih di MKI nih. Oh iya, 2. Ustadz, yang Ustadz berikan itu sesuatu yang sangat penting loh Ustadz di dalam majelis-majelis, dan saya sangat menggemari Ustadz. Iya, alhamdulillah gitu. 3. Ustadz masih tinggal di Condet Ustadz. Oh iya, masih alhamdulillah. Kan profiling dulu gitu ya. Ya. Itu kalau orang sudah dapat 5 iya, 6 ya, maka kemudian saat ini Kesannya ada lebih gampang ya. Nah, jadi kesannya itu gampang. jadi kadang-kala bukan kadang-kala, dalam super team yang Ustadz disampaikan itu benar-benar kejadian kalau seandainya kita punya jiwa yang mengalah. Jadi betul-betul ya, kalau Allah bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah, itu betul-betul. Jadi kita mendapatkan kemudahan hidup dengan cara sabar dan memperbaiki sholat. Setuju Ustaz? Disitulah Baik. super teamnya. Masya Allah. Kemarin Anda lihat video, Beb. Ibunya teriak sama anaknya. Tuh bapak pulang tuh. Sambut bapaknya. Anaknya cuma lihat aja ke pintu, bapaknya pulang gitu. Terus kemudian ibunya bilang, wah ini nggak bisa nih kalau cuma dikasih tahu doang. Maka ibunya begitu bapaknya datang, bapak pulang, kemudian disamperin hari pertama tuh dipeluk suaminya, baru merasakan sesuatu yang kaget anaknya, loh ngapain dipeluk gitu. Terus hari keduanya coba lagi, bapak pulang, senang gitu dipeluk. Akhirnya di hari yang keempat kelima anak-anaknya udah mulai ikut. Bapak pulang, sampai akhirnya dia ada satu titik di mana ibunya nggak perlu lagi merintah anak-anaknya, anak-anak sudah punya inisiatif untuk memulai begitu bapaknya pulang,
Bapak pulang gitu. Itu bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Jadi keteladanan di dalam bagaimana kita menghadirkan contoh kebaikan di dalam keluarga itu, jadi setiap kita punya jalan surga masing-masing gitu. Itu buat saya seru sih, Beb. Cuman memang menjadi bagian yang harus ada satu di antara kita yang jadi motor untuk melakukan itu. Karena kalau nggak akan difahami sebagai sebuah value, karena beda value tadi. Ada orang yang senang makan sendiri, ada orang yang senang makan guyup, ada orang yang sehingga menghadirkan sesuatu itu polanya menjadi ada yang senang belanjain cucu, ada yang senang senang ini, senang itu. Tapi kadang-kadang nggak cocok sama sesuatu yang kita hadirkan itu. Padahal misalnya saya pengen banget beliin anak-anak itu makanan gitu. Ternyata gulanya tinggi, sementara anak saya nggak kepengen anak-anaknya diberikan makanan-makanan yang bergula tinggi. Dulu pernah saya mencegah anak saya untuk main gadget. Tapi tiba-tiba ada orang dari luar yang kemudian, Afan ya Ustadz, Anda berikan ini hadiah buat anak antum. Dia melihat bahwa anak-anaknya kudet banget gitu, nggak main apa namanya, nggak main gadget gitu. Tapi memang di keluarga kami yang memang nggak main gadget. Nanti umur 12 baru main gadget. Apa yang terjadi begitu dia berikan itu, ngerusak tatanan, Bib. Nah, itu bagian yang kemudian kita harus bernegosiasi dengan keluarga, dengan pola yang ada, tapi jangan sampai membazir. Maka kemudian muncul pengaturan-pengaturan. Boleh pakai, tapi jam sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kita punya jalan surga masing-masing tiap keluarga. Gitu, Be. Nah, Ustaz, di pesantren kami, eh, saya menerapkan satu pola yang happy gitu. Happy dulu. Jadi happy menjadi apa ya? Menjadi pengikat gitu. Sementara dengan batasan-batasan tertentu, batasan-batasan tertentu tentunya. Soal handphone, Ya. banyak sekali pesantren yang melarang. Saya malah mengharuskan hanya yang dibuka bareng. Ya. Buka ceramah gitu. Buka ceramah Ustadz Dodi misalnya. Dan ikuti, catat, dan kemudian ulangi apa yang Ustadz Dodi sampaikan. Itu kan dari handphone. Ya. Gitu. Ini super tim, ntar masuk keluarga nih, luas dulu sebentar. Di pesantren kami gitu, Ustadz. Ya. Sebagai contoh gini, banyak pesantren yang orang tuanya boleh ngunjungin 2 bulan atau 3 bulan sekali, gitu. Apa alasannya? Terus kalau orang tua kunjungin, mesti ngintip-ngintip di jendela, di luar, ruang tamu. Apa alasannya? Berarti ada sesuatu yang ditutupi kalau prinsip saya nih. Ya. Maka untuk membuat santri saya happy, saya bikin aturan, orang tuanya boleh berkunjung kapan saja yang dia mau, boleh duduk di mana saja yang dia mau, boleh lihat apa saja yang dia mau. Artinya ada keterbukaan, gitu. Sehingga pesantren bukan seperti penjara, gitu. Jadi anak-anak happy. Nah, saya nggak khawatir anak-anak kabur, karena saya jamin insya Allah dengan tempat yang nyaman, makanan yang baik, mereka malah senang gitu loh. Nah, pola ini adalah sebuah pola antarodin. Sebuah pola yang saling ridho gitu. Kebanyakan kita ngelihat pola antarodin itu dalam jual beli, dalam suami istri. Padahal pola antarodin ini berlaku sangat umum. Tadi saya contohkan yang luas dalam dunia penjualan. Antarodin mestinya yang kita datang ke toko happy, kedatangan kita juga happy, dan kita juga happy sama-sama. Yang sini ngeluarin order, yang sini akan ngirim order. Di pesantren begitu juga. Gurunya happy dengan santrinya, santrinya happy dengan santrinya, dengan gurunya.
Nah di keluarga juga begitu Ustaz, kalau kami Ya, terapinnya. Number one itu happy gitu. You happy, I'm happy, I'm happy, you happy. Sebenarnya karena saya banyak memberikan pelatihan kepada non-muslim, saya menggunakan kata happy. Sebenarnya happy di sini adalah bersyukur dan ikhlas begitu. ya, Bersyukur, ikhlas menimbulkan sifat qanaah gitu. Jadi ketika orang bersyukur dan ikhlas, maka automatically the winning team, the winning group itu automatically muncul gitu. ya, Nah, munculnya inilah yang kita harapkan dengan saling ridho. Karena kalau saling ridho antara din, kalau ada sesuatu yang hilang, maka akan terasa gitu. Jadi bukan cuman menciptakan satu grup yang kompak, happy akan membawa grup itu saling cinta, saling bergantung, saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Jadi ya, konsepnya kalau kita konsepnya happy Ustaz. ya. Kalau kalau kita sudah selaras mungkin aman deh. Tapi ada keluarga yang kemudian dia belum ketemu pola penyelarasan antara perbedaan-perbedaan. Jadi apa yang mesti dihargai perbedaannya, apa yang mesti dihormati perbedaan-perbedaannya. Ada pengakuan terhadap kelebihan orang, ada pemakluman terhadap kesalahan orang. Itu kan menjadi sangat tadi, Beb, sangat sangat sustain gitu ya. Saya harus berkompromi dengan tim yang seperti apa, saya harus berhadapan sama anggota keluarga yang seperti apa, dan seterusnya. Tadi contoh yang paling gampang tadi, ada yang senang makan sendiri, ada yang senang makan bareng-bareng. Nah, untuk bisa ngekelopin ini, jadi maunya gimana nih? Maunya makan bareng-bareng atau makan sendiri-sendiri? Itu kan jadi satu value yang kemudian, oke, kita keluarga kita yang mana nih? Untuk sampai kepada keluarga antum yang happy tadi, gitu, kan berarti ada orang yang nggak biasa happy diajak happy kan jadi ngatro apa Kompromi. ya. Komprominya makan bareng sendirian. Makan bareng sendirian. Yang lain pakai nampan rame-rame, yang satu ambil Piring sendiri. ambil piring sendiri untuk makan. Yang penting waktunya bareng dan kelihatan. Oh iya digituin ya. Gituin. Iya, jadi kadang-kadang bagaimana menghargai perbedaan yang ada pada anggota keluarga, bagaimana mana yang mesti dihargai, mana yang mesti dihormati. Ada hal-hal yang misalnya value-nya jadi sepele, ada orang yang mengaku "Oh, itu penting, itu masalah krusial, oh itu prinsip." Ya, padahal sebetulnya nggak terlalu prinsip-prinsip juga. Nah, menyelaraskan pemahaman seperti itu tuh kalau di keluarga kan kadang-kadang eh, kepala keluarga menjadi penting. Tapi sementara ada keluarga yang kemudian tidak ideal. Bapaknya mungkin nggak ada, atau bapaknya lagi tugas luar kota, sehingga peran yang biasanya bapak tinggal D, itu langsung mencelat anaknya gitu ya. Jadi ada ibu yang, makanya dia merepet yang begitu tuh kalau dalam penelitian penelitian Jerman katanya merepetnya ibu-ibu itu kayak dengerin chihuahua, wow, 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 tapi nggak ngefek. Tapi kalau bapaknya ngomong D itu, wah, itu kayak singa yang siap menerkam kapan saja. Nah, kadang-kadang ada gap apa namanya psikologi yang seperti seperti itu. Giliran ada, kalau lihat film-film Cina itu ada bapak yang kemudian ngasih tahu sama anaknya, udahan main HP-nya, udahan apa segala macam dan seterusnya. Anaknya malah ngelawan, malah malah mukul bapaknya dan segala macam. Tiba-tiba datang ibunya, langsung dia pakai pemukul apa gitu, pinggangnya atau pantatnya yang dipukul gitu, gelepak, beresin nggak, mau diberhentiin nggak, itu langsung anaknya langsung langsung patuh, dan bagian yang kemudian sering kali kita hadapkan begitu. Jadi perbedaan treatment antara suami dan istri atau bapak dan ibu itu kadang-kadang jadi bagian alasan alamiah untuk anak milih seruan bapak karena bapak menyenangkan, nggak seru sama ibu karena ibu ngomel-ngomel mulu. Nah, menyetarakan bahwa itu keduanya dibutuhkan, itu kan jadi agak PR juga nih. Iya. Gimana? Iya. Kadang-kadang apa namanya, kita tetap harus mengasihkan Ustadz.
Kalau seandainya contoh yang satu disampaikan tadi itu terjadi, itu saya akan memperlakukan sebagai ayah yang, "Sebentar lagi dari ibu datang, bentar lagi mau datang, kita siap-siap, kita siap-siap, kita siap-siap." Jadi kita tetap menyambutnya dengan happy. Ketika ibunya mulai ada pukulan, kita tuh ketawa, kita sambil sambil ikut pura-pura baris begitu. Sebab prinsip happy, prinsip dengan gembira itu pasti akan menimbulkan kerinduan. Andai kata tidak diciptakan suasana seperti itu, ini kan si bapak yang megang peran nih. Si bapak yang sebagai motor, walaupun ibunya yang bawa pukulan, tapi tetap si anak itu akan nurut hanya pada bapaknya. Kenapa? Karena konsepnya tadi, you make me happy gitu loh. Ya. Ayahnya itu memang yang bikin happy. Jadi siapapun yang antarodin, dialah menang. Dia unggul gitu. Sekarang kalau seandainya ibunya tetap berlaku seperti itu dan bapaknya nggak bisa mengarahkan dengan suasana yang sama-sama nikmat, sama-sama redo, apa jadinya ketika ibunya keluar kota? Pasti anaknya bersorak, hore, asik, mama nggak ada, mama nggak ada. Ini bahaya. Ini very dangerous gitu loh. Ini akan menjadi sesuatu yang fatal kalau menurut saya. Fatality-nya itu tingkatnya tinggi sekali. Ketika anak happy, ibunya nggak ada. Maka karena si ayah yang megang peran, ya, maka si ayah harus menciptakan suasana, walaupun dengan segala seperti itu, dia akan tetap menggunakan suasana canda. Ibu sebentar lagi datang nih, sebentar lagi datang, sebentar lagi datang, sebentar lagi datang, sebentar lagi coba 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 kita baris, kita baris, kita baris, kita baris, kita baris. Dan pengertian yang seperti itu yang harus terjadi, Ustadz. Walaupun ibunya datang dengan gaya yang marah, tapi kita menyikapinya dengan suasana yang canda. Bahkan ntar kita coba, ya habis ini kita tangkap ibu ya, kita kritikin ya, kita tangkap, kita kritikin ya. Nanti papa pegangin ya, pegangin tangannya ya gitu. Ya, tuh mamanya ngomong, kan anak itu udah gede, mana anak kan masih kecil mah. Jadi suasana yang seperti itu baru bisa membuat rumah jadi enak gitu Ustaz. Kalau tapi itu tergantung juga kan umur berapa anaknya begitu. Ya. Tapi tetap kata kuncinya adalah antaradin. You make me happy and I will make you happy. You give your yes and I give my yes begitu Ustaz. Baik, Masya Allah. Jadi setidaknya kalau nggak ada, kalau posisi gini, kalau kita mungkin jadi kepala keluarga, tapi bagaimana para ibu yang kemudian suaminya mungkin jadi ibu-ibu tunggal gitu ya, para ibu tunggal itu menjadi bagian yang dia harus berjuang sendiri ngadepin anaknya dan seterusnya. Dia harus berjuang sendiri terhadap dia cari nafkah juga, dia mesti ngegedein anaknya juga. Kadang-kadang tidak sedikit dari kita yang kemudian jadi TKW, dia mesti kerja di luar negeri dan jauh dari anaknya. Jadi ketemu anak itu cuman dari video call dan seterusnya. Mungkin secara kualitas menjadi tidak menjadi terlalu kuat secara bonding karena biasanya ya ngelihat anak dari video call itu tergantung anaknya. Kalau dia buka, kalau nggak dibuka, jadi apa yang kita kepengen sampaikan jadi bagiannya. Kalau ngobrol itu jadi sebuah ritual keluarga, itu mungkin masih enak gitu. Tapi kalau kemudian ada kesenjangan-kesenjangan yang kadang-kadang tidak, kan gini ya, tidak semua keluarga sesempurna kita, tidak semua keluarga senormal kita. Ada kondisi-kondisi di mana setiap anggota keluarga itu seperti kalau kita bercandanya para nabi itu mau ikut yang mana contohnya, mau ikut Nabi Musa gitu ya, mau ikut Nabi Nuh yang nggak diikutin sama anaknya, mau ikut Nabi Ibrahim yang dicintai sama kedua keluarganya, mau dihadapkan sama kondisi Nabi Ayub yang anaknya begitu gitu ya, Nabi Yakub yang keluarganya begitu dan seterusnya. Itu kan kadang-kadang ngambil contoh itu kita senyamannya kita. Tetapi ketika berhadapan sama satu situasi yang tidak ideal, itu kadang-kadang kita harus punya istilahnya defense mechanism, punya setelan, punya template yang kalau itu hadir seperti apapun maka harus begini masing-masing kita dan seterusnya. Dan itu sustainnya naik turunnya emosi dan
Dan semangat itu kan kadang-kadang juga nggak bisa di-maintain seperti sebagaimana kalau kita ada orang lain yang bisa bantu kita gitu kan ya. Ya, eh, saya teringat satu orang yang pernah kami undang dulu ke masjid kami di Baitussalam, Ustaz. Kita Baik, undang ibu ini karena anaknya 9, Ustaz. insyaallah. Dan ketika lahir anak yang terakhir itu tidak lama, suaminya meninggal. Jadi anaknya 9, ibu ini dibawa oleh penceramah Mulia Tarmizi, Ustaz. Mesti Ya, ingat mungkin, Ustaz. ya, Nah, kok Marini Angkatan Laut ya, Ustaz ya. Nah, kolonel ya. Itu pernah bawa beliau sebagai guest gitu ya di masjid kami. Waktu itu masih SMA barangkali. Ibu ini single parent dan ibu ini dagang. Ibu ini ya kesabarannya, keteguhannya luar biasa. Satu persatu. Jadi dagang di pasar induk dengan dagang gorengan saja. Cuman anak-anaknya ini anak-anak yang luar biasa. Dengan kesabaran ibunya, dan ibunya tuh selalu prinsipnya sama, karena saya terlatih dari pengalaman-pengalaman orang banyak. Ibu ini ya nggak ada lain, nggak ada bukan. Dia hanya menunjukkan make happy gitu loh di keluarga itu. Apapun yang ada happy, kita syukuri gitu. Sebagai single parent, ibu ini menjadikan, sebenarnya single parent nggak boleh kita sebut, Ustaz ya. Ini cuma karena sebagai ya, contoh ya. ya, Nggak ada single parent ya. Kenapa? Karena Allah is your friend. Allah is your wali. Allah is yours gitu. Jadi ya. orang yang berkata, saya single parent, fine Allah. Saya sering begitu nanya. Ini orang single parent, tapi Allah di mana? Apa nggak pernah ada di Allah? Lu punya Ya, 1.000 laki, lu punya 2.000 laki, lu punya 2 juta laki, ya, punya 2 miliar ya laki, kan nggak berguna kalau umpamanya Allah nggak bilang jadi dan jadi. Jadi nggak ada single parent gitu ya. Adanya adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, ketika maaf saya gunakan lagi, ketika si single parent itu dia percaya dengan kemampuan Allah, yakin dengan kemampuan Allah, yakin dengan kasih sayang Allah, maka kalimat single parent itu akan dibuang jauh-jauh dari dia. Kemudian si ibu ini untuk anak yang paling besar kasih job, bawa dagangan ke sekolahnya. Adiknya yang akan mengambil pada jam berikutnya. Malam-malam ibunya bertahajud, mohon pada Allah. Anaknya dibangunin. Untuk ikut. Sementara yang gede, yang kecil belum. Sampai yang kecil melihat kebiasaan si ibu dan si kakak. Ustadz, 9 anak itu, 9-9-nya itu sarjana, S2, 9-9-nya itu sudah bekerja, ada yang di PNS, ASN, ada yang di militer, ada yang di polisi, gitu. Ibunya senyum aja ketika anak terakhir yang di wisuda. Luar biasa. Dia kata orang single parent, padahal dia punya, nggak single, yaitu ada Allah Subhanahu Wa Taala. insyaallah. Dan uniknya pengalaman ini, apa yang saya tanyakan, ditanyakan oleh jamaah, ya saya menangkap satu, dia buat suasana nyaman di rumah. Jadi doa kita, kalau kami gitu, doa kami adalah Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim wa ja'alna wa yahuma mutmainnina bil iman. Itu doa yang kagak ada di hadis itu. Ya, Ya, karena doanya saya buat sendiri kalimatnya dengan beberapa contoh hadis gitu ya. ya, Jadi Allahumma hdi ahlana. Ya Allah, tunjukilah keluarga kami ila siratikal mustaqim, pada jalanmu yang lurus siratal mustaqim. Wa ja'alna wa yahuma, jadikanlah di antara kami dan mereka semua mutmainnina, damai, tenang, happy bil iman. Tentu ya, happy dengan suasana yang iman. Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim wa ja'alna wa yahuma mutmainnina bil iman. Doa itu saya tulis
saya bikin, saya minta konfirmasi kepada yang ahli bahasa Arab. Dulu Pak Parno namanya, Dr. Suparno. Bagus sekali doanya kata dia. Itu masih SMP atau SMA itu. Ya, karena saya ngelihat, saya kepengen kakak saya akur dengan kakak saya yang lain, saudara saya akur dengan saudara yang lain. Maka saya doakan, saya catat doa itu sampai sekarang, nggak akan pernah terlupa dalam setiap sholat. Akhirnya pasti saya ucapkan Allahumma hdi ala ila siratikal mustaqim waj'alna wa yahuma mutmainina bil iman, gitu. Menghadirkan happy dengan suasana iman. Itu kuncinya, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Jadi bagian yang pengkondisian setiap motor yang ada di keluarga itu memang harus berbekal dengan keyakinan yang kokoh tentang bahwa Allah selalu akan membersamai kita, gitu kan ya. Masya Allah. Bapak Ibu, ada yang mau sharing, monggo silahkan. Atau mau nanya ke Babe, tafadhol masykur. Saya balikin lagi ke Ustadz Khalis. Tafadhol masykur, Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Baik jemaah, masih ada waktu kita manfaatkan untuk berbagi rahmat atau bisa sharing pengalaman, juga bisa sharing mungkin hal-hal yang inspiratif, dan juga bisa bertanya kepada para guru kita yang sudah hadir di pagi ini. Jangan sampai kita dimanfaatkan ya, tentang kebahagiaan yang luar biasa yang tadi sudah dicontohkan oleh Bapak Haikal dan juga Ustaz Dodi Al-Jambari. Silakan Dr. Vicky. Backgroundnya bagus banget, Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih GD kosong nih pagi ini, jadi bisa bergabung nih. Benar-benar kosong bednya, alhamdulillah. Masya Allah. Landai tadi malam rame banget, tapi sekarang landai sih, alhamdulillah. Saya teringat pesan Babe gitu, jangan sampai pulang tapi nggak buat tentengan tuh. Nah ini alhamdulillah masih saya praktekin gitu. Mau somai 5.000 gitu, ternyata tuh happy banget anak tuh. Jadi ya itu kuncian lah, walaupun memang anak Zaidan tuh lebih dekat sama uminya gitu ya. Cuman pas abaknya pulang dia nunggu gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita jaga sore kan pulang jam 9 tuh dari kadang-kadang operan kan setengah jam, baru sampai rumah tuh setengah 11 gitu. Dapat info dari uminya bahwa ini Zaidan udah nungguin sampai jam 10, cuman dia bilang, "Mi, aku udah nggak kuat," gitu. Akhirnya dia tidur jam 10 gitu sih, Be. Jadi itu efek gift yang nggak besar ya gitu, cuma 5.000 gitu. Kadang-kadang coklatos saya 1.000 gitu, dia happy banget deh gitu. Ya. itu yang ada sisi psikologis yang dalam banget ya. You happy, I'm happy gitu kan. Nabi kan pulang kan buat tentengan, kadang kurma, kadang madu gitu kan, kadang terigu, kadang gulai gitu kan. Nabi pulang buat tentengan. Dalam beberapa kisah, tapi tunggu sebentar ke Pak Vicky dulu. Dok, ya benar dok. Kan ketika anak kita happy dengan kita, maka kita bisa didengar sama dia gitu. Kalau nggak happy, nggak akan didengar. Saya benar-benar menerapkan antara rodin itu, benar-benar saling ridho itu saya terapkan. Maaf tadi yang nulis itu doanya kurang ya. Allahumma hdi ahlana ila siratikal mustaqim wa ja'alna wa iyahuma mutmainina bil iman. Wa ja'alna wa iyahuma kurang tuh. Ada tadi siapa yang ngetik tadi tuh? Ada Mbak Ibu siapa yang ngetik? Allahumma jalna wa yahma mutmainina bil iman. Ya Tat, ya Bang Dodi begitu betul Ustaz. Ustaz Dodi, Bang Vicky kebalik gitu. Bang Dodi Ustaz Vicky, jadi kebalik saya itu. Bang Dodi Ustaz Vicky kebalik. Ya Allah ya Rabbi. Begitu ya. Bang Vicky ya, Dokter Vicky ya. Sip, sukses. Baik, silakan jemaah yang ingin kembali bertanya. Saya teringat tentang ini Ustaz ya, tahadu gitu ya. Tahadu, tahabu gitu ya. Berilah saling memberikan hadiah, maka
kalian akan saling mencintai. Jadi cinta ini Ya. memang bukan ada salah satunya dengan bentuk hadiah yang tulus Oh, dari pesan Nabi. Aku ada Sayyidina Ali. Itu hadis Nabi, Sayyidina Ali samperin sama Sayyidina Ali, Nabi Muhammad SAW, Allah SAW barik alaih, mendatangi Sayyidina Ali. Maukah kamu saya tunjukkan satu perbuatan yang dengannya kau akan lebih tinggi kedudukannya daripada siddiqin wa syuhada wa salihin? Mau ya Rasulullah, kasih hadiah sama orang yang gak pernah ngasih hadiah. Kasih hadiah pada orang yang pelit. Ya, maafkan semua orang bersalah padamu hari itu. Beri hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah, gitu kan. Dan sambung kembali silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Nah, jadi pada orang yang pelit kasih hadiah. Jangan pelit dibalas pelit. Kita jadi musuhan. Ada satu lagi, Be, kalau boleh nambahin. Jadi Rasulullah SAW itu bilang, cintai musuhmu, dia akan jadi saudaramu. Iya. Itu saya coba terapin itu, dan itu hasilnya Masya Allah, Masya Allah. dahsyat banget. Bahkan mafia yang paling jahat sebesar Donnie Brasco, Al Pacino dulu bilang dalam Godfather, you must close to your friend. Kamu mesti dekat dengan teman kamu, but you must closer than your enemy. Tapi lu mesti lebih dekat lagi kepada musuhmu, karena akan jadi temanmu nanti. Tetap, nggak ada musuhan. Baik. Ada lagi, Ustaz? Hoda lu, kelas ini sambil sarapan, minta maaf ini. Persiapan berangkat, ganti baju berangkat. Satu lagi kalau ada lagi, tentang soal silakan. cinta nih, Ustaz. Cinta antara apa namanya? Kan biasanya kakak beradik ini sering ada namanya sibling enemy ya, apa namanya? Sering ada kadang-kadang percontohan antara kakak beradik itu kadang-kadang dianggap sebagai sebuah biasa gitu ya. Mungkin berebut cintanya orang tua, berebut pemberian dari orang tua. Ini bagaimana kalau pengalaman Bapak juga Ustaz Dodi ini? Saya langsung nanya aja nih. Apakah eh, ada sibling istilahnya apa itu? Pertengkaran ya antara dua saudara gitu kan di keluarga gitu, dan ini bagaimana cara mensiasat ketika anak berusaha untuk berebut perhatian cinta dari orang tua, apa yang diterapkan oleh Babe dan juga Ustaz Dodi? Kalau saya teringat waktu umi saya dulu ya melerai berantemnya kakak saya yang bernama Pak Rusdi almarhum dengan kakak saya yang bernama Pak Lukman. Itu saya ingat banget, ibu saya ketika dia berkelahi beneran lah begitu ya, bukan sekedar mulut tapi berkedatangan, sikepan, tendangan, pukulan, tomplok ya, begulet begitu di bawah di ubin. Itu mungkin orang tua yang lain akan berkata berhenti gitu. Mungkin orang tua yang lain bakal narik tangan yang satu, narik tangan yang lain. Mungkin orang tua yang satu akan bawa sapu untuk memukul, untuk menyiram, dan sebagainya. Umi saya, walaupun tingkat pendidikannya cuma SMP, madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah, belum sempat kepada aliyah, tapi menurut saya dia profesor yang dahsyat. Umi saya menjatuhkan dirinya seperti orang gitu. Kayak orang mati, kayak orang meninggal. Dalam waktu hitungan detik, ya kakak saya tuh berhenti langsung, Umi, langsung lari berhamburan, ambil air, maka terjadi sebuah kerjasama yang langsung erat. Yang satu ambil air, yang satu pegangin tangan, dan seterusnya. Saya pun ikut-ikutan karena saya ada di situ. Ikut-ikutan tomplok Umi gitu. Tak tahu Umi saya ngelihat saya dengan mata dikedipin ting gitu. Rupanya Umi saya pura-pura. Dan itulah perkelahian terakhir dari kakak saya. Dan sampai sekarang kakak saya pun nggak tahu bahwa itu betul-betul Umi saya itu cuma pura-pura. Kenapa? Karena aduh jangan pada berantem, kata Umi saya. Jantungnya berhenti gitu. Nah, coba
pola seperti ini tuh. Nggak ada di buku psikologi manapun. Tapi kita bisa mencontoh. Buat saya, guru yang paling top, Marco top, itu adalah ya Umi. Gitu. Jadi, Masya Allah. itu contoh. Itu kejadian nyata. Nggak akan saya pernah lupa itu. Itu kejadian nyata tuh, ketika saya masih SD gitu. Gimana? Kalau Baik. Gurunda, Sedodi apakah Kalau juga aneh menemukan biasanya menikmati aja. Jadi dulu tuh pernah saya ngerobekin layang-layangannya kakak gitu, Allahyarham. Dan itu betul-betul diambil benalu, langsung dipukul ke kepala saya, bocor gitu. Dan itu dibiarin aja sama ibu tuh. Jadi dibiarin aja. Maksudnya biar pendewasaannya diatasin sendiri gitu. Dan akhirnya begitu kami sama-sama dewasa, malah saling merindukan, saling mencintai. Dan hal-hal yang seperti itu tuh buat saya mahal, karena kami harus belajar sendiri tentang bagaimana melakukan itu. Jadi begitu saya SMP, itu terjadi di SD. Ketika sudah SMP, kakak saya mulai melakukan perbaikan terhadap treatment apa yang. Jadi mulai berbagi mainan, mulai berbagi. Dulu tuh kakak saya suka main radio 2 ban pakai apa namanya? Kalau dulu tuh apa ya? Kerap atau rapi gitu. Jadi istilah apa main radio 2 ban bahkan sampai 80 km itu bagian yang kemudian jadi keseharian kakak itu bikin apa namanya bikin modul masih pakai tabung dulu di udahnya itu. Jadi kalau udah kontak-kontakan, padahal kontakannya cuman biasa gitu, cuman sekedar mengudara, nanya yang di jalur ini ada siapa, ada lurahnya, ada yang ngatur jalur segala macam. Padahal omongannya juga nggak terlalu penting, tapi justru dari situ kemudian menjadi saya menjadi tahu bahwa ngomong alfa itu untuk A, B itu Bravo, C itu Charlie, apa segala macam. Dan itu bagian yang kemudian buat saya menjadi nambah pengetahuan dengan pola pendewasaan tadi. Gitu. Jadi alhamdulillahnya dibiarin sama ibu, mau apa kayak mau tempur mau apa segala macam silahkan aja. Yang penting sama-sama dewasa gitu. Itu ada Bu Nurjana itu. Silakan Bu Is. Komen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babe, Ude, Auta Soli, sahabat-sahabat surgaku semuanya. Insyaallah. Hanya sedikit. Belum disapa nih Bu. Udah kan Babe? Ini Uti nih. Ya Allah, ya Allah. Belum Udah disapa. dikasih makan belum tuh Be? Ini belum disapa. Ini ngikutin mulu nih. Iya, halo. Ada temennya di rumah namanya Moza. Oke. Sedikit aja, ini pengalaman yang saya terapkan di rumah. Dari kecil, saya cium anak-anak tuh ketika mau pergi. Dan kalaupun kayak sekarang mereka udah dewasa, udah punya keluarga masing-masing, mereka tetap menjadikan itu kewajiban ketika ketemu. Termasuk saya cium mantu-mantu. Jadi mereka kalau mungkin hal yang kecil ya, kalau kayak sekarang anak saya yang SMP itu kadang suka malu suka malu karena mungkin Ngerasa gede. karena laki-laki gitu kan. Tapi saya tetap pastikan bahwa mereka harus mencium ketika pergi. Kalaupun mereka buru-buru, terus saya panggil lagi walaupun udah keluar dari rumah naik motor. Putus Bu Nurjana. Sinyal hilang. Sinyal. Saya mau meluruskan ya, tidak semua ibu bisa seperti umi saya. Mengapa anak-anaknya begitu ibunya jatuh, dia langsung tomplok? Karena anak-anak mencintai ibunya. Dan mengapa bisa begitu? Karena ibunya lebih dulu yang mencintai anaknya. Jadi nggak semua bisa menerapkan seperti itu. Nah, contohnya aja misalnya, yang sering saya contohkan di sini, saya nggak akan lupa itu dengan anak yang jumlahnya 8,
Umi saya rela bikin nasi goreng 8 kali. Gitu. Mana ada mama yang bisa begitu hari gini. Dia akan telepon, kalau punya duit dia bakal telepon nasi goreng Solaria, nasi goreng bakmi JM, nasi goreng apa, gue dateng. Tapi mama dulu rela bikin nasi goreng 8 kali untuk 8 anaknya. Yang satu maunya pedas, yang satu enggak. Yang satu maunya pakai telur, yang satu enggak pakai bawang. Yang satu nasi goreng putih, yang satu goreng merah, yang satu nasi goreng lada. Enggak ada. Gitu. Jadi antara Udin lagi, balik lagi. Kamu berikan cinta, kamu dapatkan cinta. Kamu berikan kebencian, kamu dapat kebencian. Betul-betul terjadi, ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu memberikan kebaikan, kebaikan itu balik kepada kamu. Kalau kamu memberikan keburukan, keburukan balik kepada kamu. Itu berlaku baik dengan suami istri, baik dengan orang tua dan anak, baik dengan teman ataupun dengan siapapun. Baik dengan siapapun pokoknya. Kamu kasih kebaikan, kamu akan dapat kebaikan. Kamu kasih keburukan, kamu akan dapat keburukan. Dalilnya Quran tadi begitu. Jadi saya mau pamit kalau boleh, mau siap-siap karena udah waktunya cabut. Siap ya, siap ya. Ya, selamat Alhamdulillah. jalan Baik, nih. Salam. Nyaman ya. Alhamdulillah, Be. Barakallah. Allah, saya masih mendengar cuma tanpa suara dan tanpa video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita Baik nih. ya belajar banget itu dari apa yang dihadirkan sama Babe tadi. Jadi kalau bahasa manajemennya itu what you give is what you get gitu. The more you give, the more you get gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita hukum tabur tuai gitu ya. Dan sekarang ini kita menuai semua kebaikan oleh Yarham gitu ya. Kata Mbak Din, ibu bapak dan ayah dulu tuh masya Allah gitu. Saya pribadi ketika bicara tentang apa yang saya hadapi sekarang tidak seindah seperti ketika keluarga kami dulu menjalaninya, karena ada sosok ibu yang sangat luar biasa dan inspiratif. Tapi ketika berhadapan sama salah satu situasi yang berbalik atau bertolak belakang dengan itu, tapi inspirasinya adalah tadi. Ternyata Ansarudin itu menjadi bagian yang kalau kita memperlakukan keluarga dengan apa yang kita bisa kerjakan secara luar biasa, maka kita juga akan dapat yang luar biasa. Itu paling dari Anda sebagai underlining dari apa yang Babe ajarkan kepada kita semua. Gitu, Ustaz. Baik, silakan. Masih ada satu kesempatan deh saya buka, mumpung masih ada Sododi ini, kita mau bersamai di pagi ini. Bagaimana jalan surga anggota keluarga ini menjadi sangat penting ya tema. Ternyata surga itu bisa dicapai dengan hal tadi yang seolah-olah sepele ya, Ustaz ya. Tapi sederhana itu ternyata itulah yang akan menanamkan satu rasa ketika rasa cinta itu tumbuh di keluarga karena saling tadi menyayangi, saling memberi gitu ya. Dan mungkin momen Lebaran itu salah satunya mungkin yang kita buktikan ya, ngasih THR itu hal yang mungkin sesederhana itu, tapi itulah bagian tradisi yang sangat baik menurut saya ya, karena itu adalah bagian untuk tahabu tadi ya, untuk saling mencintai di antara anggota keluarga yang lain. Mudah-mudahan di bagian dari yang terus kita bina bagaimana keluarga kita mencapai surga dengan jalan yang terbaiknya, dan kita punya tanggung jawab sebagai orang yang tentu paham dengan syariat ini, untuk menyebarkan, untuk memberikan nasihat-nasihat dengan kebaikan atau teladan kita yang kita tunjukkan kepada anggota keluarga kita, wabil khusus tentu keluarga inti kita ya, anak-anak kita, pasangan kita, dan orang-orang terdekat di antara kita. Mbak Din kalau mau sharing monggo loh. Silakan Mbak Din. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Lagi bising lagi habis nganter anak-anak soalnya di pinggir jalan. Ya, Masya Allah gitu kalau kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua tuh bikin speechless sebenarnya Ude gitu. Dan satu hal yang waktu umroh parenting kemarin yang memang selalu Teteh Intan Erlita tekankan ke kami gitu, bahwa ya legacy terbaik itu even kita jadi orang tua gitu ya,
legacy terbaik itu kalau misalkan saat kita meninggal tuh anak kita tuh masih mau mendoakan kita. Itu yang paling saya ingat gitu. Jadi ya kalau misalkan ada kebaikan yang masih turun temurun, itu berarti orang tua kita adalah berhasil gitu membuat legacy untuk kita gitu, untuk yang kita meneruskan, dan semoga kita bisa meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua kita biar menjadi amal jariah beliau semua gitu. Mungkin itu aja udah. Insyaallah, luar biasa. Barakallah. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita semua nih. Jadi whatever it is, apapun yang Allah hadirkan untuk keluarga kita tadi, sabar syukur gitu ya, tapi hadirkan kecintaan. Karena kalau happy, kalau kayak doanya Babe tadi, Allahumma hadi, berikan hidayah ahlana, kepada keluarga kami, ila siratal mustaqim, menuju kepada jalanmu yang engkau menuju jalan lurus yang engkau ridha. Terus kemudian wajalna wa iyyahuma, ya, dan jadikan kami dan juga mereka ya, mutmainina, ya, menjadi tenang bil iman, dengan keimanan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil saripati dari apa yang tadi Allah SWT hadirkan kita pagi ini dengan inspirasi dari Babe sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita semua bisa melakukan penerapannya, meskipun tadi nggak semua orang mampu tuh kayak uminya Babe bikin nasi goreng 8 kali dengan pola yang sangat berbeda. Itu luar biasa buat kita semua, jadi inspirasi buat kita. Atullahu wa iyyakum ajma'in. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhirat da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal Ustaz Khalis. Baik, jamaah Allah, alhamdulillah syukurlah. Dan saya mengutip sebuah hadis Nabi sebagai mungkin inspirasi juga bagi saya secara pribadi juga untuk jamaah. Ada sebuah hadis yang mengatakan mahanala walidun biwalidi khairun min adabin hasan, ya. Tidak ada satu pemberian dari seorang ayah atau seorang orang tua terhadap anaknya lebih baik daripada sebuah adab yang baik, teladan yang baik untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan ini bagian yang terus kita tanamkan. Ternyata teladan yang baik dari orang terhadap anak menjadi hal yang penting yang harus kita tanamkan, sehingga keluarga kita nanti kelak akan mendapatkan satu bekas yang baik, ya, teladan yang baik, dan itu terus turun menurun. Dan ketika itu terjadi, maka sesungguhnya kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan penuh dengan kebahagiaan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.